Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karmel. Hari ini aku akan mempresentasikan mengenai proses pembelajaran aku selama di kelas 11. Pertama-tama, kegiatan apa aja sih yang aku lakukan selama di kelas 11? Pertama itu ada proyek. Di kelas 11 ini kami melakukan beberapa macam proyek. Yang pertama itu ada proyek mandiri. Di semester 1 kami melakukan proyek mandiri dan aku memilih untuk belajar mengenai tari. Di sini aku belajar mulai dari basicnya, aku belajar koreonya, dan aku juga belajar gimana sih menjaga fisik sebagai penari itu, apa aja yang harus aku lakukan sebagai penari. Dan hasil akhir dari proyek mandiri ini, aku sudah membuat beberapa video tari. Kemudian aku juga membuat video mengenai proses pembelajaran aku, dimana aku belajar tentang basicnya, aku belajar koreonya, dan semua ini sudah aku unggah di Google Site. Kemudian ada proyek Nyenek, dimana proyek Nyenek ini ada proyek lanjutan setelah kami melakukan perjalanan ke Gambung. Di Gambung itu kami menemukan beberapa bahan yang kayaknya bisa kita olah nih di kota Bandung. Akhirnya kami memilih kentang dan ubi. Kemudian kami berusaha untuk berpikir kira-kira kentang dan ubi ini bisa diolah menjadi apa ya. Akhirnya kami sempat melakukan beberapa percobaan dan akhirnya kami memutuskan untuk membuat keripik kentang dan stik ubi. Dalam proyek Nyenek ini kita belajar tentang bisnis, gimana kita mempersiapkan sebuah produk, dan gimana sih cara mengolah produknya itu sendiri. Dan akhirnya kami berhasil membuat produknya dan melakukan 2 kali PO. Di sini ada foto produknya, ada juga proses pembuatannya. Kita sama-sama datang ke sekolah untuk produksi. Kemudian setelah kita udah selesai melakukan 2 kali PO, kami ini membuat laporan keuangannya. Dan ini ada salah satu contoh laporan keuangannya. Kemudian kami juga ada proyek video edukasi, dimana di sini kami membuat beberapa video. Salah satunya adalah Turi Talk, dimana itu membahas mengenai koperasi SMIPA, warung SMIPA. Kami juga membuat video tutorial cara penggunaan warung SMIPA ID. Kemudian kami juga sempat masing-masing dari kita membuat video kelas masing-masing. Jadi kebetulan waktu itu aku mengajar tentang nari, ada yang membahas tentang kopi dan yang lainnya. Dan semua hasil produk video ini sudah kami unggah juga di Google Site. Kemudian pembelajaran apa aja sih yang ada dari kelas 11 ini? Sebenarnya tentunya banyak banget pembelajaran di kelas 11 ini, tapi ada 3 yang bakal aku sebutin hari ini. Yang pertama itu ada menari, berbisnis, dan koperasi. Yang pertama, aku belajar banyak banget tentang menari, karena di proyek mandiri ini aku berusaha explore dan gak cuma belajar koreografi, tapi juga berusaha untuk mempelajari basic-basicnya. Kemudian aku juga belajar berbisnis, gimana sih kita mempersiapkan sebuah produk, apa aja yang harus dipersiapkan, bagaimana perhitungan uangnya. Jadi aku di sini belajar banyak tentang gimana sih kita kalau mau berbisnis. Kemudian koperasi, semenjak semester 1 sampai semester 2 kami banyak belajar tentang koperasi, mulai dari ada koperasi apa aja sih, cara kerjanya seperti apa, kemudian kegunaannya apa sih. Jadi itulah yang 3 hal yang aku pelajari selama di kelas 11 ini. Kemudian ada juga beberapa keterampilan yang kita butuhkan yang harus disesuaikan dengan proyek yang kami lakukan. Seperti di proyek mandiri, aku butuh keterampilan untuk tahu basic-basic nari itu apa aja sih, mulai dari mungkin cara menggerakkan tubuh, kemudian ekspresinya tuh harus seperti apa, atau attitude dalam menari itu seperti apa. Jadi aku belajar banyak tentang basic-basic nari. Kemudian kami juga belajar tentang BMC, dan kami belajar itu bersama Kaleo untuk proyek Nyenek kami. Di sini kita belajar, oh ternyata sebelum memulai bisnis itu kita bisa bikin BMC, bisnis model canvas, agar kita tahu target kita siapa sih, platform apa yang akan kita gunakan, hal apa aja yang kita butuhkan, hal apa aja yang harus kita lakukan, value dari produknya gimana,
terus kira-kira perhitungan uang dari bisnis ini tuh seperti apa sih gitu. Jadi aku belajar banyak mengenai BMC ini dan ternyata sangat bermanfaat untuk proyek Nyenek kita. Kemudian ada SWOT. Kita juga belajar SWOT bersama Kaleo, dan awalnya kita pernah belajar di semester 1 dan coba mengaplikasikannya di semester 2 ke proyek Nyenek kita. Dan ternyata SWOT ini cukup membantu untuk mengetahui kira-kira apa sih yang menghambat dari berjalannya proyek ini. Terus kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan, kekuatan apa sih yang kita punya gitu. Terus di awal semester juga kita sempat belajar LFA. Kita belajar juga LFA sama Kaleo, dan dengan kita belajar LFA akhirnya kita bikin punya kelas sendiri, dan akhirnya kita punya visi yang kita gunakan selama 1 tahun ini, yaitu pendidikan yang merata, ketersediaan pangan, dan ekonomi yang berkelanjutan. Dan visi ini yang selalu menjadi acuan dari proyek-proyek yang kita lakukan. Jadi pada saat kita melakukan proyek Nyenek, ternyata dengan membuat proyek Nyenek ini membantu adanya ketersediaan pangan, membantu ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian dengan membuat proyek video, ternyata ini membantu untuk kita mengedukasi orang-orang dan memberikan akses kepada edukasi yang lebih mudah gitu. Kemudian aku juga belajar banyak tentang koperasi, mulai dari 3 kelas semesta yang pernah diadakan Tasya mengenai koperasi, dan juga bersama Pak Akan. Kita waktu itu pernah melakukan diskusi untuk proyek video, dan ternyata di situ aku belajar banyak tentang koperasi. Kemudian selama berproyek ini tentunya kita juga ada kegiatan bersama komunitas. Yang pertama itu ada komunitas atau lembaga Inspire Move. Itu adalah tempat nari yang aku temukan sendiri. Kenapa aku bisa berkegiatan dengan Inspire Move ini? Karena ini adalah bentuk tindak lanjut aku dari proyek mandiri aku, yaitu nari. Selama aku melakukan proyek nari, aku rasa kayaknya aku masih pengen explore lebih jauh, aku pengen belajar lebih banyak lagi. Dan akhirnya aku menemukan tempat untuk aku belajar lebih jauh tentang nari, dan akhirnya aku memutuskan untuk ikut 2 kelas intensif mengenai nari. Dan di situ aku belajar banyak tentang gerakannya, genre tarian baru, gimana sih kita membawakan tarian agar orang-orang bisa menangkap pesan tarian kita, dan masih banyak lagi. Kemudian komunitas yang kedua itu ada komunitas orang tua SMIPA. Jadi di sini orang tua SMIPA menjadi investor untuk proyek kelas Nyenek kelas 11. Pada saat kami melakukan proyek Nyenek ini, kami dalam kondisi tidak punya uang yang cukup untuk modal proyek Nyenek kami, karena kebetulan modalnya cukup besar. Oleh karena itu kami membuka galang dana, dan akhirnya para orang tua menjadi investor. Uang yang sudah orang tua SMIPA berikan, kami gunakan semaksimal mungkin untuk proyek Nyenek kami, dan uang yang mereka berikan kami kembalikan beserta untung yang kami dapatkan dari proyek Nyenek. Kemudian yang terakhir ada komunitas koperasi Simipalar. Dalam proyek ini, dengan koperasi ini kita membuat video mengenai koperasi SMIPA dan juga warung SMIPA. Kami bikin video yaitu Turitalk, ada Turitalk 1 dan Turitalk 2. Dan di sini aku pribadi belajar banyak tentang koperasi. Kemudian gimana sih kita berhubungan dengan komunitas? Apakah kita udah bisa berhubungan dengan baik apa belum? Menurut aku pribadi, kita udah bisa berkegiatan, berhubungan dengan komunitas dengan cukup baik. Kenapa? Karena kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik, selalu menjaga sopan santun. Kemudian kalau sampai ternyata ada terjadi masalah, kesalahan, atau ada yang bingung, kita selalu berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik-baik. Dan tidak cuman kita yang selalu mendapatkan keuntungan dari komunitas, tapi kita juga berusaha untuk memberikan keuntungan. Seperti contohnya bersama orang tua SMIPA, kita memberikan keuntungan secara uang, atau
dengan komunitas Inspire Move, aku memberikan sebuah penampilan dan seperti itu. Di sini juga ada salah satu verifikatornya, ada beberapa chat aku dengan orang tua SMIPA maupun narasumber untuk Turi Talk. Dan di sini aku berusaha untuk menyampaikan informasi sebaik mungkin dan juga tetap menjaga sopan santun aku. Kemudian gimana sih penuntasan tugas-tugas aku selama berkegiatan di kelas 11 ini? Menurut aku pribadi, secara keseluruhan aku sudah bisa menuntaskan tugas-tugas dengan cukup baik. Seperti di proyek mandiri, aku selalu berusaha untuk mengupload video mulai dari prosesnya, hasilnya, kemudian aku juga berusaha untuk terus menampilkan yang terbaik dari proyek ini. Dan salah satu verifikatornya, semua video sudah aku unggah dan aku masukkan ke Google Site. Kemudian untuk proyeknya NEK, di sini juga aku ada beberapa tanggung jawab seperti membuat label untuk produknya, bekerja sama membuat BMC, kemudian melakukan membuat foto produk, dan masih banyak lagi. Dan aku rasa aku sudah bisa menuntaskan semua tugas-tugas aku hingga akhirnya kita sudah bisa melakukan 2 kali PO. Kemudian untuk proyek video, aku juga sudah bisa menuntaskan semua tugas-tugas aku, yaitu menghubungi narasumber dan memastikan narasumber bisa hadir di saat kami rekaman. Nah, tapi ada beberapa tugas yang mungkin terkesan kecil yang tidak aku penuhi, yaitu di form harian. Aku masih sering kali bolong. Nah, mungkin bisa kita lanjut mengenai pemenuhan lembar asistensi, yaitu pengisian G-form. Aku pribadi masih sering kali bolong. Ada beberapa hari yang aku gak isi G-form. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pada saat reminder yang udah aku dapatkan itu, aku gak langsung ngerjainnya. Biasanya aku tunda, terus akhirnya lupa kayak gitu. Kemudian gimana sih selama berkegiatan berproyek di kelas 11 ini, dinamika ya bersama teman-teman itu kayak gimana sih? Menurut aku kita sudah bisa aktif dalam berkegiatan di kelas. Kami semua bisa bekerja sama dengan baik. Apa sih buktinya? Karena kita sudah bisa memberikan opini sebelum kami menentukan sesuatu, membuat keputusan, atau pada saat kita membuat poster, label produk, kita selalu berdiskusi, saling memberi opini, apakah sudah cukup, ada yang harus ditambahkan, dan lain-lain. Kemudian karena kami semua punya tanggung jawab masing-masing, kami selalu berusaha untuk mengingatkan satu sama lain dengan tanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya ada yang, waduh nih kayaknya udah mepet deadline, kita berusaha untuk ingatin temannya, kayak ayo kita harus udah melakukan ini sebelum tanggal sekian gitu. Dan yang terakhir kita udah bisa saling mengoreksi. Kalau misalnya ternyata ada kesalahan, kalau misalnya ada yang kurang tepat, kita berusaha untuk omongin ke kelas dan berusaha mengoreksi yang kurang tepat. Di sini ada salah satu contoh diskusinya, dimana di sini aku berusaha untuk ngasih opini ke kelas kalau misalnya ternyata ada yang kurang pas nih, dan akhirnya kita coba diskusiin lagi di kelas dan akhirnya bikin keputusan bersama-sama. Nah, kemudian setelah berkegiatan di kelas 11 ini, gimana sih kelayakan sosial kita? Apakah kita ataupun aku pribadi sudah cukup siap dan layak untuk masuk ke lingkungan sosial yang lebih luas? Menurut aku kita udah bisa. Kenapa? Karena kita udah bisa memposisikan diri dalam lingkungan, terus selalu menjaga sopan santun, berkomunikasi dengan baik, dan bersosialisasi dengan baik. Salah satu buktinya adalah aku dan teman-teman yang lain juga sudah bisa masuk ke komunitas di luar kegiatan sekolah, dan di sana kita udah bisa memposisikan diri kita sendiri dan selalu menjaga sopan santun. Nah, kemudian ada presentasi. Kita udah melakukan beberapa kali presentasi selama di kelas 11 ini, dan aku rasa presentasi yang kami lakukan ini
sudah cukup baik. Kenapa? Karena kami bisa menyampaikan informasi dengan cukup jelas. Kemudian informasi yang harus kita jelaskan bisa disampaikan dalam waktu yang cukup singkat dan selalu menjaga sopan santun. Tapi menurut aku presentasi kita juga masih bisa harus ditingkatkan, karena mungkin dari penyampaiannya butuh penyusunan kata-kata yang jauh lebih baik, kemudian dari media presentasinya juga. Dan untuk aku pribadi, aku belum bisa mengatur rasa gugup aku, sehingga terkadang terjadi beberapa kesalahan. Kemudian dari semua proyek dan kegiatan yang kami lakukan selama di kelas 11, kira-kira karakter apa sih yang ditampilkan? Nah, menurut aku pribadi ada 2. Yang pertama ini bertanggung jawab dengan apa yang udah aku mulai. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena tentunya di kelas 11 ini ada hal yang susah, ada yang cukup menantang buat aku, tapi aku berusaha, kalau misalnya aku udah memulai, aku usahain untuk bertanggung jawab. Salah satu contohnya adalah pada saat aku menjadi contact person. Aku pribadi sedikit kesulitan untuk terus berkomunikasi dengan format yang lebih formal. Terus untuk memahami maksud dari orang lain dalam format yang lebih formal itu menurut aku sedikit sulit. Karena itu aku sempat mengalami kesulitan, terus kayak pusing, aku harus kayak apa ya. Tapi aku berusaha untuk terus menuntaskan sampai semua tugas aku sebagai kontak person itu selesai. Kemudian yang kedua itu ada keinginan untuk mengulik, karena di proyek mandiri aku banyak mengulik tentang basic-basicnya. Aku harus apa sih basic yang harus aku pelajari. Kemudian untuk belajar Koreo pun aku mengusahakan untuk tidak menonton tutorial. Jadi aku coba nonton videonya, aku ulik sendiri. Oh, ini kayaknya gerakannya kayak gini deh. Oh, kayaknya gini deh. Dan di proyeknya Next juga aku sama teman-teman banyak ngulik gimana sih nih produknya biar kita bisa menghasilkan produk yang terbaik. Gimana sih biar kentangnya bisa crispy. Kita juga dapat banyak masukan, banyak yang bilang katanya harus dikeringin, ada yang bilang harus dimasukin ke freezer. Dan akhirnya kita ngulik cara mana yang paling efektif dan menghasilkan yang paling bagus. Kemudian kita juga ngulik kira-kira rasanya enak gimana ya, kita harus pakai bumbu apa aja ya. Dan menurut aku kedua hal itulah yang menggambarkan karakter yang ditampilkan dari proyek-proyek yang aku lakukan selama di kelas 11 ini. Jadi kurang lebih itu proses di kelas 11. Aku ada melakukan berbagai macam proyek dan mendapatkan berbagai macam pembelajaran. Nah, selanjutnya di kelas 12 atau di kedepannya aku mau ngapain sih, tindak lanjutnya apa? Yang pertama itu aku pengen lanjut eksplorasi, karena dengan eksplorasi aku rasa aku bisa menemukan lebih banyak hal baru. Kayak di kelas 11 ini ternyata aku setelah mencoba beberapa hal baru, ternyata aku tertarik dengan bidang bisnis. Dulu di kelas 10 aku tertarik sama desain dalam bentuk digital, terus dan masih banyak lagi. Jadi aku masih mau kayak mencari, mengalami, mengenali hal-hal baru supaya aku bisa tahu di luar tuh ada apa aja sih. Siapa tahu ada yang aku suka. Kemudian yang kedua itu mendalami. Aku pengen mendalami hal-hal yang mungkin udah aku suka, atau ternyata pada saat masa eksplorasi aku menemukan hal baru yang pengen aku dalami juga. Kenapa aku ingin mendalami lebih lanjut? Supaya ada hal-hal yang bisa aku kuasai. Kemudian dengan mendalami aku bisa mendapatkan banyak pengalaman, kemudian skill baru. Seperti dalam menari, setelah aku mendalami nari ternyata aku bisa menari jauh lebih baik. Aku juga bisa tahu tentang pengetahuan tentang nari jauh lebih banyak. Yang ketiga itu ada praktek. Nah, untuk praktek mungkin aku pengen mencoba magang agar aku tahu gimana sih rasanya berkegiatan di lingkup sosial yang mungkin lebih luas atau baru untuk aku. Terus sebelum nanti aku kuliah atau kerja, aku udah punya pengalaman yang bisa jadi bekal. Atau mungkin mengaplikasikan pembelajaran yang sama ini aku dapatkan
ke dalam proyek sampingan atau proyek mandiri aku. Salah satu contohnya adalah mengenai bisnis. Karena aku tertarik dengan bisnis, mungkin aku mau mendalaminya lebih lanjut dan mempraktekannya dalam bentuk membangun bisnis sendiri. Nah, yang sekarang ini juga sedang aku olah. Dan yang terakhir itu persiapan ujian. Menurut aku butuh belajar materi akademik untuk mempersiapkan ujian nanti SMA, atau mungkin kalau aku memutuskan untuk kuliah, aku juga sudah cukup siap untuk melakukan beberapa ujiannya. Jadi itulah beberapa hal yang menurut aku kira-kira bakal ingin aku lakukan setelah kelas 11 ini. Sekian presentasi aku mengenai proses aku di kelas 11 dan tindak lanjutnya apa. Terima kasih buat semuanya yang udah mau menonton presentasi aku. Terima kasih.